Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua sekalian. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita bersama menyembah Tuhan, datang di hadirat-Nya dengan membawa pujian satu ini berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Dan selagi kita memuji Dia, kita mengingat bahwa semua yang kita miliki hari ini datang dan berasal daripadanya. Amin. Mari kita bersama menyembah. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, God, we worship You in this place. Kami sembah Kau, Tuhan, di tempat ini. Engkau hebat, Engkau mulia. Ayo semua kita sembah Tuhan. Sebelum kita mulai hari, mari kita letakkan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam kehidupan kita. Kita mulai hari kita dengan menyembah Tuhan. Kita mulai hari kita dengan merenungkan segala kebaikan-Nya dan segalanya yang Dia telah perbuat dalam kehidupan kita. Segala kasih-Nya, Dia mati di kayu salib untuk kita 2000 tahun yang lalu. Dia serahkan semuanya. Dan kita ada hari ini semua hanya karena Yesus. Hanya karena apa yang Dia sudah perbuat. Hanya karena kasih-Nya, hanya karena anugerah-Nya, hanya karena kematian-Nya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Ayo kita ambil waktu ini untuk mengingat kebaikan Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Oh yes God, You are amazing Lord. Engkau luar biasa Tuhan. Yes Lord. Ayo nyanyi sekali lagi, aku ada. Ku ada saat ini, semua
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik, aku ada saat Yes, Lord. ini. Semuanya God, we worship you, karena Jesus. kasih-Mu. Aku hidup hari ini Yes, Lord. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini mari kita lanjutkan di dalam kisah Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Tuhan berkata kepada Yesaya, setelah Yesaya disucikan hidupnya, setelah mulutnya Yesaya dibersihkan oleh bara api, maka Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Kalimat ini dikumandangkan pada waktu zaman Yesaya. Tetapi hari ini kalimat ini dikumandangkan untuk saudara dan saya. Tuhan bertanya pagi hari ini, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang akan kuutus? Bagaimana respon saudara pagi hari ini? Adakah saudara berkata seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Atau ini aku Tuhan, yang meresponnya cepat, utuslah dia. Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya meresponi apa yang Tuhan katakan saat itu. Sewaktu Tuhan Yesus bertemu dengan berkumpul dengan murid-muridnya dan sebelum dia naik ke surga, Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segenap makhluk. Tuhan mengutus murid-muridnya sama seperti Tuhan mengutus Yesaya. Yesaya meresponinya dan murid-murid Tuhan juga meresponi panggilan Tuhan. Panggilan itu sampai saat ini masih berlaku untuk saudara dan saya. Siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Dan biarlah pagi hari ini kita menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kemana diutus? Kepada bangsa-bangsa, segala bangsa. Saudara sebagai mahasiswa, Tuhan utus saudara ke kampus saudara. Sebagai siswa, Tuhan utus ke sekolah saudara. Sebagai ibu rumah tangga, Tuhan utus mungkin bertetangga, mungkin pergi ke pasar, atau sebagai pekerja Tuhan utus saudara ke kantor, atau sebagai petani saudara Tuhan utus ke ladang, dan Tuhan utus saudara ke tempat di mana saudara saat ini berada. Untuk apa? Untuk menjadi pewarta bagi kerajaannya. Mulut Yesaya sudah dibersihkan. Mulut kita sudah disucikan oleh Tuhan. Maka setiap perkataan kita adalah menjadi perkataan yang memberkati orang banyak. Tuhan berkata, kamu adalah garam. Garam dunia. Garam itu bisa mengasinkan. Memberi rasa. Kamu adalah terang dunia. Di dalam kegelapan ini saudara dan saya adalah terang dunia. Di mana ada kita, di mana ada terang, maka kegelapan itu pelan-pelan akan hilang. Dengan kata lain, dengan sendirinya kegelapan itu akan sirna. Kenapa? Karena ada anak-anak terang di sana. Kalau saudara ditempatkan di pekerjaan saudara,
entah di kampus, entah di kantor, entah dimanapun Tuhan tempatkan saudara, adalah Tuhan bermaksud untuk saudara menjadi terang di sana. Saudara menjadi berkat bagi orang banyak di sana. Jangan karena kita yang tadinya suasananya tenang, tiba-tiba jadi ribut. Yang tadinya damai, malah jadi bertengkar. Karena kehadiran kita. Itu namanya kita pembawa kerusuhan. Tetapi biarlah pada waktu di sana ada keributan. Tetapi pada waktu saya masuk, lantas suasananya jadi adem. Suasananya jadi tenang. Kenapa? Karena ada anak Tuhan yang membawa damai di dalam tempat kerjanya, di dalam lingkungan kampusnya, di dalam rumah tangganya seperti itu. Dan biarlah pada pagi hari ini, perkataan Tuhan juga bertanya saat ini kepada saudara, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Pagi hari ini kita merespon, ini saya Tuhan, pakai saya. Sebagaimana adanya aku, pakai. Dan Tuhan tidak mencari orang yang pintar, tidak mencari orang yang cerdas, tidak mencari orang yang sangat bertalenta. Tuhan hanya mencari orang yang mau. Itu sebabnya Tuhan berkata, siapa yang mau pergi? Tuhan tidak berkata, oke, saya sedang mencari kriteria. Yang pertama, orang ini harus sarjana S1, S2, bahkan mungkin kalau perlu S3. Dan terus punya kemampuan, kecerdasan emosinya, kecerdasan intelektual dan selanjutnya. Dan begitu banyak listnya. Dan Tuhan tidak mencari itu semua. Tuhan tidak sama dengan seorang perusahaan yang sedang mencari karyawan yang butuh persyaratannya. Tuhan tidak. Hanya Tuhan berkata, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus? Dan Yesaya berkata, ini aku Tuhan, aku siap. Yesaya, dia seorang yang najis bibir. Tapi dia berkata, ini aku Tuhan, aku siap. Dan Tuhan menerima. Tuhan tidak berkata, Yesaya sorry ya, mulutmu najis, mulutmu kotor, mulutmu tidak memberkati orang. Aku sedang mencari orang yang suaranya merdu, suaranya bagus, dan terus yang orang yang mulutnya juga mulut yang bersih, tidak seperti kamu Yesaya. Tuhan tidak menolak. Yesaya setelah disucikan kehidupannya, dia menjadi orang yang layak bagi Tuhan. Dan Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita pantas menjadi utusannya Tuhan? Mungkin menurut standar Tuhan, kita tidak pantas. Tetapi Tuhan tidak melihat hal tersebut. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat hati saya. Sejauh kita meresponi, di situ Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan melengkapi dan Tuhan akan menyucikan kehidupan kita. Pada waktu kita meresponi panggilan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan, aku mau, aku siap. Tapi aku tidak punya kemampuan Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan, suaraku jelek Tuhan. Gak mungkin aku menjadi worship leader Tuhan. Aku tidak bisa khotbah Tuhan. Aku kalau ngomong gagap Tuhan. Tuhan, aku gemetar kalau misalnya ngomong di hadapan orang. Mana bisa saya menjadi alat Tuhan. Mana bisa saya menjadi hamba Tuhan. Mana bisa saya menjadi alatnya Tuhan di tempat pekerjaan saya. Mereka mencemoohkan saya. Pendidikan saya tidak tinggi Tuhan. Kalau saya mempunyai nama baik dan pendidikannya sangat tinggi, mungkin lulusan luar negeri, orang akan memandang saya. Tapi justru Tuhan mencari orang-orang yang mau. Tidak peduli backgroundnya saudara seperti apa. Sejauh saudara mau, ini aku Tuhan, pakailah aku. Maka Tuhan akan memakai saudara. Tuhan tidak melihat background saudara. Yang Tuhan lihat adalah hatimu pada waktu engkau meresponi panggilan Tuhan. Pagi hari ini, bagaimana respon dalam hidupmu? Bagaimana respon hatimu? Kalau hari ini, pagi hari ini Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Dan biarlah kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini. Kami meresponi panggilan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini saya Tuhan. Utuslah saya. Dimanapun juga Tuhan tempatkan. Di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, di dapur, dengan tetangga,
Atau dimanapun juga Tuhan taruh kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi utusan Kristus. Dan biarlah kami menjadi garam dunia ini Tuhan. Dan biarlah kami menjadi terang dunia ini Tuhan. Untuk menerangi kegelapan yang ada Tuhan. Tuhan, Kau mau pakai setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak layak. Ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam berkata-kata kami tidak sempurna. Dalam perbuatan kami pun tidak sempurna Tuhan. Ada banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki dalam hidup kami. Sucikan kami Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Dan ini respon kami Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakailah aku. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan anak-anak-Mu pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan jejak-jejak kaki mereka Tuhan menghasilkan berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati saudara. God bless you.